klik di Google Meet itu personal finance ya. Jadi tentang personal finance, keuangan pribadi gitu. Nah, saya nanti lebih banyak bercerita teman-teman sekalian, karena tanggung jawab seorang pemateri itu sebenarnya adalah mengamalkan. Jadi bagaimana seorang pemateri itu tidak hanya sekedar ngomong, tapi juga sudah melaksanakan. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Jadi tanggung jawab seorang pemateri itu atau guru atau dosen atau pengajar itu adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa membawa keberkahan ya, kebaikan dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita di dunia maupun di akhirat. Baik, pendekatan yang ingin saya gunakan sesuai dengan judul ada cara bumi, cara langit. Jadi cara bumi ini sesuai dengan literatur, cara-cara ikhtiar manusiawi, cara-cara manajemen ya, yang ilmu-ilmu kelihatan gitu ya, ilmu-ilmu yang teori-teori yang sudah ditemukan oleh para ahli pakar keuangan ya, yang sudah bersertifikat perencanaan keuangan dan sebagainya. Sementara ini yang paling penting cara langit, bagaimana kita berpikir tidak cuma rasional. Kalau saya yakin kalau teman-teman gimana cara manajemen keuangan secara rasional, teman-teman sudah tahu caranya. Ya, perbanyak pemasukan, sedikit pengeluaran gitu misalnya. Itu cara rasional, cara bumi ya sebenarnya. Nah, kita perlu cara langit, cara suprarasional. Bagaimana justru inilah yang menurut saya justru yang harus kita nomor satukan, karena kita fondasi kita ya. Nah, ini kan sekolah ekonomi Islam, jadi fondasi agama kita itu bagaimana kita semuanya adalah untuk Allah. Jadi bagaimana kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak cerita nanti kita sekaligus nanti kita banyak ini merenung gitu ya, merenung. Jadi saya awali materi kita dengan satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa bersilaturahim ya via Google Meet dalam suasana yang insya Allah semuanya sehat ya, penuh dengan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suasana ya masih stay at home, masih sebagian daerah masih PSBB, alhamdulillah kita masih semangat dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan alasan kita hadir di sini itu merupakan salah satu alasan supaya Allah tidak melaknat kita. Karena dalam hadis itu Allah itu melaknat dunia dan seisinya, dikecualikan ya, kecuali orang yang aliman au muta'alliman. Jadi orang yang alim atau yang menuntut ilmu. Baik, teman-teman sekalian, sesuai dengan topik ya yang sudah tersedia ya, tentang ini topik yang sebenarnya sedang ngetren ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, kita bicara apa itu? Harta, bicara keuangan. Itu di dalam ini salah satu yang akan kita gunakan sebagai panduan dalam bicara manajemen keuangan pribadi. Di sini Allah menjelaskan bahwa dan orang-orang apabila membelanjakan harta, jadi pakai infak. Jadi kalau kita itu spending ya, pengeluaran, tapi bahasa Al-Quran itu infak ya, kita belanjakan. Mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Tidak berlebihan itu artinya kemudian kita dalam tanda kutip tidak memperhitungkan ya, kan ada pertimbangan juga.
Termasuk wasiat juga ada batasannya. Kalau berwasiat maksimal sepertiga. Jadi harus ada pos-posnya ya, kurang lebih seperti itu, dan tidak pula kikir. Nah, disinilah ujian terberat harta itu adalah kikir, sehingga salah satu rukun Islam itu adalah zakat, dan zakat itu merupakan salah satu cara supaya manusia itu menempatkan harta itu sesuai dengan proporsinya, karena harta itu adalah asalnya juga dari Allah SWT, dan kemudian ketika Allah meminta sebagian dari harta itu, ya tentu saja harus kita berikan, ya. Padahal Allah itu milik Allah, tapi Allah menyuruh kita untuk menginfakkan, untuk mengeluarkan, tapi Allah ngasih reward itu. Jadi berpahala. Jadi itu luar biasanya. Harusnya kalau yang namanya pemilik ngambil saja. Nah, di sini tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memanage keuangan kita, supaya dalam tanda kutip kita kalau membelanjakan harta kita tidak langsung membuat kita bangkrut, boros, tapi juga tidak membuat kita kemudian pelit, ya, sampai kita menumpuk-numpuk harta padahal kondisi kita sedang kekurangan gitu ya. Jadi di sisi ironis gitu. Nah, baik. Nah, ini karena audiensnya ini insya Allah ini solehin solehat ya. Insya Allah, amin. Jadi ini hadis yang sangat terkenal untuk berbicara masalah harta. Kenapa kita perlu untuk belajar mengenai manajemen keuangan? Bagaimana kita supaya harta kita itu produktif, harta kita itu bermanfaat. Karena sebaik-baik harta ni'mal malus sholih lil mar'is sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang di tangan orang yang soleh. Nah, kita harus ingat bahwa misi kita hidup di dunia, tujuan kita adalah untuk beribadah. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kemudian kita diberikan Allah sarana ya, kita hidup di dunia. Terus kita punya misi beribadah. Terus kita dikasih tingkat waktu ya, masa ya, waktu. Itu batas jatah kita di dunia itu waktu. Terus kemudian nanti kita akan setelah meninggal di dunia akan berpindah alam ya, alam barzah, kemudian nanti kehidupan yang paling kekal adalah akhirat. Nah, jadi kalau kita sudut pandang seorang muslim ya, Islamic finance ya, tentu saja kita mengelola keuangan pribadi tidak hanya untuk survive sukses di dunia, tapi bagaimana harta kita di dunia itu bisa dalam tanda kutip bermanfaat, bisa kita nikmati investasinya, kita tuai, kita nikmati di akhirat. Nah, jadi nanti kita evaluasi apa yang teman-teman sudah buat tadi. Nah, yang jelas ketika kita berencana keuangan, maka bagaimana kita sudut pandangnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Jadi dalam rangka uang yang kita dapat, dana yang kita dapat juga berasal dari Allah, dan bagaimana kita bisa survive di dunia tapi juga bisa sukses di akhirat. Nah, tadi sudah ini ya, sudah disampaikan. Jadi personal finance itu tergantung tujuan teman-teman. Jadi setiap orang itu bisa beda-beda. Tergantung tujuan keuangan itu beda-beda. Jadi teman-teman tentukan tujuannya dan tahun berapa yang ingin dicapai. Sehingga kita pun kalau mau investasi, itu tahu investasi akan kita nikmati, harus investasi jumlahnya harus berapa, terus kemudian nanti kita akan ambil tahun berapa. Jadi teman-teman sudah merencanakan dari sekarang. Gitu ya, jadi sudah bisa merencanakan dari sekarang. Sekali lagi, ini masih pakai cara bumi. Ya, cara bumi. Cara-cara yang mungkin disampaikan oleh para financial planner, ya. Perencana keuangan, penasehat keuangan. Jadi tentukan dulu goal teman-teman apa. Terus yang paling penting tadi nanti buat anggaran. Nah, jadi tadi simulasi singkat itu sebenarnya bagaimana teman-teman mengelola pengeluaran. Itu baru managing needs ya, mengelola kebutuhan, mengelola keinginan. Ada needs, ada wants, ada dreams. Gimana kita cara meraihnya? Jadi seolah-olah kan dalam tanda kutip jauh banget kita mikirin 1 miliar, kayaknya bagi kita yang mungkin masih mahasiswa
apalagi masih berjuang ya, itu kayaknya jauh banget itu. Padahal mudah bagi Allah itu. Nah itu cara langit nanti. Jadi kalau kita pakai cara bumi, kita harus berapa harus investasi. Kalau Mas Stan tuh harus ngitung. Betul, Pak. Present value-nya berapa sekarang ya nggak? Iya, Pak. Future value-nya kita harus invest berapa, nyicil berapa, nabung berapa untuk mendapatkan dana sekian. Nah, sehingga muncullah banyak lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan investasi dalam bentuk link ya, atau asuransi, tabungan pendidikan, tabungan ini dan sebagainya. Nah, itu di antara yang nanti kita bahas. Nah, teman-teman, nah ini sebelum kita bicara mengenai bagaimana kita mengelola keuangan, kita harus kenalan dulu nih dengan uang. Seperti banyak orang yang, mohon maaf, kerja dari pagi sampai sore, kerja keras dan sebagainya, tapi mohon maaf, kondisi keuangannya masih pas-pasan, bahkan minus. Ada yang menurut ini kerjanya biasa-biasa saja, tapi subhanallah, hampir semua yang teman-teman sebutkan bisa semua. Apa? Haji, alhamdulillah ada yang sudah haji. Terus pendidikan, alhamdulillah anak-anaknya pendidikan beasiswa, nggak perlu ngeluarin duit itu, sampai S3 dan sebagainya ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah, artinya apa? Artinya kita harus kenal ya. Jadi uang jangan dikejar, itu seperti teman-teman teman-teman tahu kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu itu kan susah nangkep kupu-kupu, jadi lari gitu. Nah, hilang gitu. Kalaupun sudah dapat kupu-kupunya, kita nggak bisa menikmati keindahan kupu-kupu. Mau kita taruh di toples, terus nanti kalau sudah udah banyak di toples, ngerjainnya setengah mati, begitu masuk toples, dibuka, kabur lagi gitu. Nah, bagaimana itu yang jadi ini? Jadi uang jangan dikejar, tapi apa? Jadikan diri uang yang mengejar kita itu. Jadi nanti konsep barokah itu di situ, teman-teman. Nah, kalau ini nanti kita bisa belajar dari orang tua kita, guru-guru kita yang subhanallah, saya punya kiai ya, guru-guru, ustadz-ustadz yang ketika ngajar subhanallah, itu mungkin kalau teman-teman apa istilahnya lihat ya gaji para guru-guru pesantren, guru-guru madrasah itu kan mungkin kalau menurut teman-teman itu kurang lah gitu ya, kurang. Tapi subhanallah, jadi hidupnya luar biasa berkah. Jadi teman-teman memaknai bahwa kalau cara rasional, tadi teman-teman kan kebutuhannya banyak ya, hampir 1 miliar tadi ya, itu semuanya. Itu kalau kita berpikir manusia, maka kita berpikirnya apa ya? Kita berpikirnya kita yang harusnya dia ini uang itu semua gitu. Padahal bisa jadi ya tadi, dengan cara Allah, dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang luar biasa, itu semua terpenuhi. Walaupun kita enggak, dalam tanda kutip, bukan dari kita yang ini gitu. Ya misalnya, ya tadi, ingat teman-teman bahwa rezeki itu tidak hanya dalam berupa uang yang kita terima, tapi bisa jadi rezeki itu kita terima dari kita tidak jadi mengeluarkan. Nah gitu ya. Jadi kadang kita lupa, pemasukan kita pas-pasan, tapi kita juga nggak ngeluarin. Karena apa? Sudah tersedia semua, Allah yang nyediain. Allah yang nyediain. Pas butuh ini ada yang ini, ada yang misalnya, Pak saya umrohkan ya, alhamdulillah. Pak saya ini setiap hari ada yang ngantar makanan, misalnya. Ya bukan kita kelas meminta-minta, tidak. Tapi maksudnya kemudian kita nggak berusaha, tidak. Nggak, maksudnya artinya tadi kita kombinasikan ya, kita combine ya. Cara bumi dan cara langit. Kemudian yang kedua, uang itu senang didistribusikan, teman-teman. Kalau ditimbun nanti jadi uang panas nantinya enggak? Jadi rebutan ahli waris nanti, betul nggak? Betul, Pak. Iya, jadi uang panas. Jadi uang itu harus diinfakkan, disebar, didistribusikan itu ya. Nah, terus uang tidak suka digunakan untuk hal merusak. Nah, ini cara kerja uang. Soalnya kalau uang digunakan untuk hal yang merusak, maka nanti akan
ngajak temannya dia. Maksudnya artinya ya uang kita di samping nggak berkah ya habis gitu ya. Jadi walatulku bi'aitukum ila tahluka. Jadi jangan sampai kita mengarah ke binasaan. Oke. Jadi itu teman-teman. Jadi prinsipnya ini prinsip syukur. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa yang kita dapat selama ini adalah merupakan anugerah dari Allah SWT. Ini pernyataannya Nabi Sulaiman yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat An-Naml ya. Jadi Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat bisa mengendalikan jin dan manusia ya. Artinya salah satu pasukannya itu bisa memindahkan atau pengikutnya itu bisa memindahkan istana Ratu Balkis hanya dalam sekejap mata. Nah, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi bagaimana semua itu adalah dari Allah. Jadi bukan dari dalam tanda kutip kerja keras kita semata, tidak. Itu hanya wasilah perantara, tapi semata-mata itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman yang perlu digarisbawahi. Nah, sekarang kita ini yang stand ini sudah familiar mengenai laporan laba rugi dan neraca. Sekarang kita lihat teman-teman silakan nanti di rumah masing-masing ya ambil kertas, teman-teman buat laporan laba rugi selama sebulan sajalah. Selama sebulan. Jadi laba rugi itu kalau di perusahaan itu menggambarkan kinerja, berisi informasi mengenai berapa pendapatan, beban, dan apakah ada laba, ya, ada surplus atau defisit. Itu laporan laba rugi. Kita secara pribadi juga bisa membuat laporan laba rugi secara pribadi, teman-teman. Ada financial question. Jadi kita lihat. Ada 4 kelas. Ini saya ambil dari buku lama ya, yang saya beli sebelum saya menikah. Iman Supriyono. Jadi judulnya Persiapan Finansial Menjelang Pernikahan. Itu bagus isi bukunya. Jadi di situ disinggung mengenai kecerdasan finansial. Jadi beliau membagi menjadi 4 kelas. Kelas 0 itu berarti TK ya. Jadi 0, kelas 1, 2, dan 3. Nah, kelas 0 itu namanya kelas peminta-minta. Kelas peminta-minta itu artinya apa? Kelas peminta-minta itu pendapatannya itu sumbernya dari orang lain. Dikasih orang lain. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa yang ini. Itu pendapatannya. Jadi beban-beban pengeluarannya, jadi pendapatannya itu bisa 100% dari orang lain, atau 50%, pokoknya masih ada sumbangsi dari orang lain. Dalam tanda kutip, walaupun kita tidak minta mungkin dikasih, tapi itu ya masih menggantungkan, dalam tanda kutip menggantungkan. Ini pendapatan rutin ya teman-teman ya, pendapatan rutin ya, pemasukan. Kita bilang pemasukan. Kalau beban kan pengeluaran. Jadi artinya apa? Artinya untuk mencukupi kebutuhan kita masih menggantungkan ke orang lain. Itu namanya kelas peminta-minta. Kemudian naik kelas. Nah, saya berharap mungkin teman-teman bisa berani, kan saya masih kuliah Pak, masih dan sebagainya. It's okay. Sekarang teman-teman tentukan kapan mau naik kelas, ya kan, ujian. Walaupun ada juga yang kuliah sudah sambil bekerja, sudah berpenghasilan dan sebagainya. Sekarang kelas 1 mandiri, tapi mohon maaf, ini ibaratnya masih pas-pasan, belum ada laba, betul nggak? Ya, jadi betul. Semua pemasukannya habis untuk konsumtif, untuk pengeluaran sehari-hari. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, untuk makan, untuk sandang pangan papan lah. Jadi semuanya habis. Jadi nggak ada yang menambah harta. Jadi nggak ada yang lari ke harta. Jadi selama sebulan tuh lari nggak ada harta. Jadi hanya bisa mandiri, nggak tergantung sama orang lain, nggak minta-minta, itu mandiri. Tapi ini masih kelas 1. Nah terus kemudian naik kelas 2 mulai berinvestasi dia. Yang namanya investasi kalau ada kelebihan, ada surplus. Nah, di situ teman-teman lihat pendapatannya berarti lebih besar dibanding bebannya, dibanding pengeluaran ya. Terus kemudian di situ ada laba itu kemudian diinvestasikan ke harta.
Dan harta yang produktif tadi, yang investasi tadi, kemudian menghasilkan, menambah pendapatan lagi. Bisa dalam bentuk bagi hasil, bisa dalam bentuk keuntungan, ya, profit, dan yang lain-lain. Itu artinya investasi. Nah, itu kelas 2. Terakhir kelas 3. Sebenarnya kalau sampai kelas 4 juga nggak apa-apa sih. Ini kelas 3. Nah, jadi passive income, teman-teman. Artinya kita apa istilahnya tinggal menunggulah, ya, gitu. Dalam tanda kutip seperti itu. Nah, teman-teman bisa fokus ibadah di masjid, sholat 5 waktu, subhanallah itu. Tinggal menunggu laporan, mungkin orang lain yang bekerja, teman-teman tinggal terima setoran, terima pemasukan. Ada yang seperti ini, ada. Jadi financial freedom, ya, kebebasan finansial dan passive income. Nah, baik. Sekarang kita lihat apa istilahnya yang perlu kita ini, teman-teman, adalah ini. Bagaimana kita merencanakan teman-teman mau naik kelas itu kapan kira-kira? Nah, itu. Nah, sebentar. Teman-teman mau naik kelas itu kapan? Sekarang kelas kita gimana nih ibaratnya? Bahkan dicek dulu, namanya evaluasi, ya, dicek kondisi keuangannya sekarang. Kita di kelas berapa? Dan kita pengen naik kelas itu kapan? Jadi kita yang bisa memilih sendiri, teman-teman. Biasanya kalau naik kelas kan orang lain menentukan, ada ujian dan sebagainya. Ini kita bisa memilih. Ibaratnya mau akselerasi, percepatan, atau mau nggak naik kelas, ya maksudnya mau tinggal ini, atau bagaimana. Nah, itu. Ini sekali lagi, ini cara bumi, ya. Jadi teorinya seperti ini. Nah, sehingga bagaimana kita, ini kenapa kita perlu perencanaan keuangan. Tadi setiap keluarga atau setiap orang mempunyai impian dan cita masing-masing, punya tujuan keuangan masing-masing. Dan kalau teman, walaupun tadi kan teman-teman masih simulasi, ya, tapi saya berharap teman-teman beneran nyusun tujuan keuangan teman-teman tuh apa. Tujuan keuangan kalau bisa 40, mau ngapain aja tujuan keuangan yang ingin dicapai kalau punya uang. Ya, itu ditulis semua, dan tahun berapa ingin ini. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu dilatih, teman-teman sekalian. Dan hati-hati dengan utang, ya, hati-hati dengan utang. Bukannya utang tidak boleh berutang, tapi harus benar-benar dicatat. Karena apa, utang itu bisa apa istilahnya, jadi sumber masalah, ya, utang piutang itu. Bahkan ada anekdot yang mengatakan kalau kita meminjamin uang, ya, kalau kita minjamin uang kepada teman kita, maka kita akan kehilangan 2 hal sekaligus, uang dan teman kita juga, gitu. Jadi uang dan pertemanan. Karena kadang susah nagih kalau teman sendiri, teman dekat yang utang gitu, ya. Jadi nanti lama-lama jadi enggan untuk bertemu dan sebagainya. Nah, itu harus hati-hati. Oke, jadi kenapa perlu direncanakan, bagian dari maqasidus syariah, hifdzuddin, nah ini hifdzul mal, ya. Bagaimana tujuan syariah adalah menjaga harta. Harta dijaga supaya tadi berada di tangan orang soleh, dan kalau harta di tangan orang soleh, insya Allah dibelanjakan juga hal-hal yang baik. Orang soleh apa belanjanya? Ya tadi seputar yang teman-teman sampaikan tadi, ada umroh, ya kan, pendidikan dan sebagainya. Insya Allah hal-hal yang baik. Nah, ini khusus mahasiswa. Ini teori, ya. Ini teori di Google, ya. Kalau teman-teman search di Google, di Kredit Plus itu ada. Saya lulus STAN 2004. Alhamdulillah itu langsung penempatan, ya, kerja di Badan Pengawas Pasar Modal. Saya mulai mandiri, nggak minta-minta itu, ya, itu saat sudah maksudnya tidak disuplai lagi oleh orang tua. Walaupun saya waktu di STAN juga ada penghasilan tambahan, ya, tapi masih ada suplai dari orang tua, ya. Nah, sejak itu mulai 2004 saya PNS, terus kemudian PNS itu alhamdulillah sudah mulai mandiri, mungkin kelas 1 tadi, kelas 1. Terus kemudian kalau saya merasakan gini, teman-teman, ini kan normatif, ya.
disiplin menabung, sumber pemasukan. Jadi maksudnya sumber pemasukan itu artinya kalau teman-teman punya keahlian yang bisa mendatangkan uang ya silakan dicoba ya. Ngajar, terus kemudian freelance, ngetik ya, jasa ketik apapun lah itu. Itu bisa di ini. Terus belanja sesuai kebutuhan ya. Jangan sesuai keinginan. Kalau keinginan itu nggak ada batasnya. Terus jaga kesehatan dan pola makan, hati-hati teman-teman. Soalnya apa? Soalnya kesehatan dan pola makan nanti hubungannya dengan uang juga nanti. Kalau kita nggak sehat, uang kita untuk yang kita tabung bisa jadi tadi habis untuk biaya pengobatan. Seperti itu. Begitu juga dengan kuliner, hati-hati dengan kuliner. Kalau yang hobi kuliner, dikit-dikit mesen GoFood, GrabFood itu ya. Nah itu juga bisa merusak anggaran kita. Gitu. Terus catat semua biaya pengeluaran dan buatlah rencana anggaran keuangan. Nah kalau pengalaman saya pribadi dulu teman-teman saya nggak sesaklek ini ya, artinya nggak detail ini. Ya, ini kan ideal banget itu. Kalau teman-teman bisa mengawal, alhamdulillah luar biasa ini. Jadi kalau pengalaman saya, ya saya memang punya planning menikah ya tahun berapa gitu ya. Kalau saya 2004, saya menikah 2007. Saya menikah 2007. Jadi itu di planning juga. Jadi tapi yang jelas teman-teman yang sebenarnya saya rasakan itu tadi hadza min fadlil rabbi. Jadi kadang Allah ngasih banyak kemudahan itu. Allah ngasih banyak kemudahan. Alhamdulillah nikah juga lancar, nggak menghabiskan banyak biaya dengan tidak mengurangi khidmatan. Terus kemudian alhamdulillah bekerja dan yakinlah ya. Makanya itu semuanya dimudahkan oleh Allah. Jadi teman-teman dahulukan Allah lah, maka yang lain akan beres. Nanti maka tadi saya sebenarnya nunggu-nunggu. Saya pengen nunggu-nunggu pengeluaran pertama itu zakat atau enggak ada ya. 1 miliar tuh zakat dulu dong. Baru kemudian saving investasi itu nomor 3 sebenarnya. Jadi urutannya itu kalau pengeluaran itu pertama hak Allah. Jadi hak Allah kita tunaikan zakat infak gitu ya. Makanya tadi soalnya kalau yang 1 miliar 100 juta atau 50 juta nyumbang pesantren, nyumbang masjid. Atau ya zakat dulu ya, zakat keluarin 2,5% misalnya. Atau lebih. Terus infak yatim itu subhanallah itu teman-teman. Dan yakinlah itu justru yang nanti akan membuat keuangan kita lancar itu. Dan saya yakin teman-teman juga sudah punya banyak cerita pengalaman mengenai hal itu. Dan ketika saya nikah, istri saya kan juga waktu itu kerja ya, jadi guru. Nah saya bilang nanti kalau ikut saya, karena saya dulu ingin tinggal di Ciputat, awal-awal nikah saya di Bekasi ya, setahun di Bekasi, ngontrak di Bekasi. Alhamdulillah ngontrak, terus kemudian subhanallah dengan izin Allah itu ada yang nawarin rumahnya. Jadi saya diminta untuk beli rumahnya, tapi dengan nyicil semampunya, wah subhanallah, dengan nyicil semampunya. Itu kan pertolongan Allah itu. Jadi saya tidak pinjam ke bank, tidak lewat sistem KPR, tapi saya langsung nyicil ke orangnya gitu ya. Ya, alhamdulillah lunas ya, alhamdulillah lunas. Ya, saya sempat pinjam waktu di tempat kerja ya di DJP, sempat kerja di DJP itu minjem koperasi syariahnya untuk lunasi itu. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun sudah lunas pinjaman itu. Nah, makanya nanti ada batasannya kapan kita boleh berutang dan untuk apa utang itu gitu. Kita harus hati-hati dan berapa persen maksimal cicilannya. Kita harus tahu, harus memperhitungkan. Baik, Pak. Teman-teman, ya, jadi pokoknya mindsetnya satu, kalau kita punya uang, dulukan hak Allah. Zakat dikeluarkan kalau sesuai nisab ya. Walaupun ada yang berbeda pendapat, zakat profesi tidak wajib, oke silahkan. Kalaupun ada yang berpendapat nggak wajib zakat profesi ya, silahkan diinfakkan lah. Pokoknya diinfakkan. Itu, terus kemudian yang kedua adalah, kalau punya utang, kita pinjam langsung itu. Keluarin di awal. Keluarin di awal. Terus saving, ya saving, tabung. Jadi nabung itu di awal, jangan nunggu sisa. Baru kemudian sisanya habisin. Sisanya habisin. Itu menurut Ahmad Ghazali ya, di bukunya. Nanti teman-teman search di Google, judul bukunya Habiskan Saja Gajimu. Habiskan Saja Gajimu.
Jadi beliau alumni STAN juga, tapi sekarang beliau udah jadi konsultan keuangan syariah. Nah, salah satu tips dari beliau, jadi pengeluaran itu pertama hak Allah dulu, ya. Kemudian mana ya gambarnya? Nah ini hak Allah dulu. Terus kemudian hak orang lain, kemudian hak untuk kita tapi di masa depan. Tadi mau investasi, mau saving, ya. Terus untuk sekarang konsumsi, untuk konsumsi. Nah, itu urutannya. Jadi kalau uang 1 miliar tadi, urutannya harus itu 1, 2, 3, 4. Ya, pengeluaran sosial termasuk tadi zakat, infak, mengumrohkan orang tua, mengajikan orang tua. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah saya pernah ya, alhamdulillah Bapak Ibu udah haji juga. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah pernah umroh ya. Alhamdulillah waktu saya di Australia umroh. Terus kemudian Ramadan tahun lalu alhamdulillah bisa umroh dengan Ibu ya. Kalau Bapak sudah sepuh, jadi beliau Ibu alhamdulillah bisa nemenin Ibu. Jadi yakinlah teman-teman sekalian, apa istilahnya, kalau kita menomorsatukan Allah, terus kemudian ini Allah akan memudahkan semuanya. Itu Bismillah, Bismillah. Keyakinan itu. Ya sambil tadi kita ikhtiar cara bumi ya, tetap ada nabung, terus kemudian ada berhitungan. Tapi yakinlah tidak akan pernah merugi. Seperti lagunya Opik ya, takkan berkurang harta yang sedekah. Itu yakinlah. Nanti alhamdulillah Allah akan apa istilahnya? Ya alhamdulillah studi kita dimudahkan. Mungkin dapat beasiswa nggak bayar. Misalnya jarang sakit dan sebagainya. Itu kan semuanya dari Allah SWT. Banyak rencana Allah, jadi banyak kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Nah itu yang maksud saya yang manajemen keuangan ya secara Islami. Oke teman-teman, itu ya. Nah, jadi ini silakan kalau mau diamalkan. Walaupun saya yakin teman-teman sebagian sudah mengamalkan ini. Mungkin caranya beda-beda, silakan. Tapi jangan lupa ini ikhtiar bumi ya, ini cara bumi. Nah, cara langit itu yang justru yang signifikan, ya impact-nya yang signifikan. Oke, nah saya barusan juga beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya beli buku ya sebelum dihubungi untuk ngisi acara ini. Kalau nggak salah ya, saya sudah beli buku yang ngarang Kaukabus Syarqiyah. Nanti teman-teman cari di Google ya, termasuk buku baru, Jago Atur Duit, Pribadi dan Keluarga. Jadi pas ya. Makanya ketika di ini ya, saya ingin sharing sekalian terkait dengan isi buku ini. Nah, isi buku ini salah satunya ini tahapannya. Jadi tahapan supaya jago keuangan ini saya ambil dari bukunya judulnya Jago Atur Duit ya, Jago Atur Duit. Pertama sehat arus kas, teman-teman pastikan arus kasnya tadi, arus kas itu laporan laba rugi kita. Jadi arus laba rugi tadi, pemasukan antara pemasukan lancar, pengeluaran juga tercover, itu namanya sehat arus kas. Cash inflow dan outflow ya, arus kas masuk dan arus kas keluar itu harus sehat. Kalau bisa surplus, Terus cukup neraca dan no utang. Nah, itu tahapan selanjutnya. Berat ini teman-teman, apalagi kalau teman-teman berpikir, gimana Pak caranya punya rumah kalau nggak utang sekarang? Gimana mau pengen beli mobil kalau nggak utang sekarang? Tapi itu, yang kepikiran utang-utang itu. Nah, di situ nanti ada ininya ya, ada materi sendiri ya mengenai bagaimana mengelola utang atau kalau bisa tidak berutang, no utang, no riba gitu ya. Seperti itu. Terus ini sebenarnya hampir sama teman-teman ya. Orang yang tidak punya utang asumsinya karena investasi sudah cukup, jadi semua dibiayai dari hasil investasinya, bukan dari hasil utang. Kalau mau umroh ya alhamdulillah itu dari keuntungan investasinya. Mau tadi untuk biaya nikah sudah tercover dari itu, jadi tidak perlu ngutang. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang kelas 0 ya, kurang lebih hampir sama. Terus passive income, terus yang terakhir adalah kebebasan uang dan waktu. Saya dapat cerita ini dari YouTube-nya Helmi Yahya. Teman-teman banyak inspirasi, banyak ilmu dari
YouTube-nya ilmiah ya. Nanti di YouTube banyak konten-konten yang bagus. Salah satunya ilmiahnya bercerita mengenai Lee Ka-shing. Lee Ka-shing itu orang terkaya, ternyata investasinya dia cerita yang salah satu yang membuat dia sukses. Makanya saya sengaja judulnya nggak saya potong. Dia itu sangat dermawan. Maka justru semakin lihat teman orang-orang terkaya di dunia itu rata-rata filantropis. Bill Gates, dia punya yayasan Gates Melinda Foundation itu sama istrinya. Itu triliunan tuh kalau beramal itu. Termasuk ini apa istilahnya Lee Ka-shing ini. Jadi justru orang-orang yang kaya raya meskipun dia non muslim ya, tapi itu filantropi dermawannya itu beramalnya, makanya investasi beramal. Jadi dia kalau beramal itu kalah kita. Kalau tadi kita dikasih 1 miliar, kita mungkin mikir-mikir dari 1 miliar berapa yang mau kita sumbangkan. Tadi malah nggak kepikiran tadi ya. Tadi dengan waktu yang singkat nggak ada yang kepikiran untuk keluarin tadi. Kira-kira berapa dari 1 miliar itu? Nah gitu. Berani berapa kita ngeluarin 1 miliar? Nah jadi itu teman-teman sekalian. Investasi pertama, ini kalau teman-teman insya Allah tadi ingin sukses ya dalam keuangan, jangan pernah tadi di ayat yang pertama pembukaan tadi, wala nakturu, jangan pikir bagaimana kita sedekah ya. Jadi tidak akan pernah rugi orang yang bersedekah, tidak akan jatuh miskin orang yang beramal, tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan, disedekahkan. Akan bertambah, bertambah, bertambah. Itu berkah ya. Terus yang kedua, investasi ilmu. Jadi Lee Ka-shing ini senang untuk menuntut ilmu. Entah itu menghadiri seminar, beli buku. Dia senang ilmu pengetahuan. Jadi itu. Dan insya Allah ilmu yang bermanfaat juga akan kita bawa sampai mati ya. Yang tidak akan pernah terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi teman-teman, tadi juga nggak ada yang anggaran misalnya dari 1 miliar itu mungkin tadi sudah ada yang sekolah tadi ya, sekolah ilmu, sekolah, beli buku, bangun perpustakaan, wah subhanallah itu. Perpustakaannya bikin taman baca, itu justru malah selain beramal, ilmu juga gitu. Nah, terus yang terakhir ini teman-teman, ini penting ini. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Ipo Santosa, Keajaiban Rezeki ya, itu salah satu yang membuat orang sukses dalam rezekinya itu adalah berbakti kepada ibunya, ibu. Jadi nomor 3 itu berbakti ke orang tua, khususnya ke ibumu, ibumu, ibumu. Ummuk ya. Jadi Rasulullah ibumu, ibumu, ibumu. Gitu. Jadi alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi saya sekarang hampir tiap hari itu nelpon ibu. Waktu saya di Sydney di Australia itu saya sering nelpon ya dari sana. Jadi maksudnya adalah bagaimana teman-teman sukses apapun teman-teman, kalau tidak ridho orang tua maka tidak berkah itu. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman mau usaha minta doain sama ibu sama orang tua. Kalau teman-teman mau daftar beasiswa minta doanya ibu orang tua. Mau bekerja minta doanya ibu bapak ya, terutama ibu. Jadi itu. Lee Ka-shing itu ceritanya waktu dia tuh ini ya miskin, maksudnya dalam arti dari nol dia. Dia kerja itu sudah sejak remaja dia sudah bekerja. Dan tahu nggak kata ilmiah ya di YouTube-nya, gaji pertamanya dia itu serahkan kepada ibunya. Gaji pertama serahkan ke ibunya. Tadi mungkin Mas Rais tadi ya ingin ngajain umroh itu. Nah itu dari 1 miliar dikasih ke ibunya, dikasih ke keluarganya. Itu. Makanya kalau perlu nanti kalau di anggaran teman-teman kalau sudah punya penghasilan sudah ini saran saya ada anggaran untuk ibu kita, orang tua kita, rutin per bulan, semampu kita. Jadi pengeluaran masuk tadi ya, mungkin pengeluaran sosial ya, birrul walidain. Kan itu perintah Allah ya, birrul walidain. Itu teman-teman, insya Allah tidak akan pernah rugi. Jadi intinya
kita bicara kalau pengelolaan keuangan itu bicara mengenai income, managing income. Itu sebenarnya ada rinciannya masing-masing. Kita bicara keuangan, kita bicara pendapatan. Bagaimana cara mengelola pendapatan? Bagaimana cara membuka sumber-sumber pendapatan baru? Tidak cuma dari kerjaan tadi, tidak cuma hanya dari satu sumber. Bagaimana kita punya banyak sumber income. Terus managing needs, ya. Nah, ini income itu terkait dengan bekerja, ya. Silaturahim, ya. Insya Allah ini bagian dari silaturahim. Saya juga jadi kenal dengan teman-teman. Terus kemudian saya yakin teman-teman di sini sudah ada yang mulai berdagang, ya. Ya, itu bagian dari managing income. Jangan lupa doa ini. Kalau ini doa dari Rasulullah, riwayat Ibnu Majah, sudah disahihkan oleh washahahu al-Albani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kalau mau bekerja atau menuntut ilmu, baca doa ini. Ya. Oke, terus nah ini kita sudah sangat hafal ayat ini, surat At-Tolak. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ini cara langit. Yakinlah. Jadi teman-teman kalau sudah bertakwa sudah selesai itu. Kalau sudah punya Allah sudah, kita bukan kemudian kita nggak ikhtiar, ya ikhtiar tetap ikhtiar. Dan nanti tapi teman-teman jangan dalam tanda kutip berpikir bahwa sumber penghasilan hanya dari itu gitu. Kalau misalnya kalau PNS, ASN kan tanggal muda gitu. Jadi kadang tergantung pada tanggal muda gitu. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang itu subhanallah, doanya itu kenceng. Kalau PNS kan udah bisa ngitung dia gajinya. Makanya kalau teman-teman, tapi maksud saya bukan kemudian ini ya. PNS juga banyak yang dalam tanda kutip gajinya tidak cuma dari gaji bulanan. Artinya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya alhamdulillah banyak PNS yang subhanallah. Kalau PNS itu amanah, jujur, anak-anaknya alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi walaupun gajinya pas-pasan jadi PNS, jadi ini, alhamdulillah. Jarang sakit, jarang ngeluarin biaya untuk pendidikan anaknya karena anaknya dapat beasiswa dari S1 sampai S3 misalnya. Subhanallah. Haji dia misalnya anak-anaknya sukses, kemudian haji dihajikan ininya. Subhanallah itu, teman-teman sekalian. Jadi itu. Jadi takwa, tawakal lah itu. Nah ini kalau pengeluaran managing needs, ini tadi. Jadi bedakan antara pengeluaran tetap dengan pengeluaran variabel. Ini teorinya seperti itu. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pilih prioritas, penghematan. Nah ini kan cara-cara yang common ya, yang teman-teman sudah ini. Ya tinggal nanti diamalkan. Bisa pakai cara per amplop atau bisa tadi di awal. Pokoknya yang paling, ya alhamdulillah ya, yang sudah saya buktikan itu. Pokoknya teman-teman di awal ketika dapat apapun gajian itu langsung keluarkan. Entah itu zakat, infak, itu semua. Jadi itu. Nah, makanya kan ini. Jadi keluarkan untuk zakat, infak, sedekah, kewajiban utang, pokok keluarga, biaya pendidikan, ya tadi biaya pendidikan itu untuk ini. Jadi ini tadi sebagian sudah di cover oleh teman-teman ya. Biaya pendidikan, tabungan dana pendidikan, dana emergensi, dana darurat. Tadi sudah sebagian sudah teman-teman sebutkan ketika memanage apa tadi pengeluaran tadi. Ini nanti kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, memikirkan biaya pendidikan anak gitu ya. Kalau PNS memikirkan pensiun dan sebagainya. Ya, itu teman-teman. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi. Ini tadi, kalau teman-teman punya dreams, mau umroh, bareng orang tua, atau bareng pasangan, mau haji, nah itu baru kemudian teman-teman bicara investasi. Makanya kalau teman-teman investasi itu tujuannya apa? Itu jelas. Niatnya untuk apa investasi? Sehingga teman-teman bisa mengatur. Nah, makanya di sini ada yang sekunder, ada yang tersier. Tersier itu sudah mewah. Tadi mobil. Tadinya teman-teman kan investasinya ingin beli rumah ya, rumah, mobil, terus kemudian traveling ke luar negeri. Nah, itu mungkin yang sekunder tadi naik haji, kurban ya. Setiap tahun kurban itu. Oke, itu managing dreams ya. Ada needs, dreams, kemudian managing surplus.
Nah ini penelitian ya. Jadi rumah tangga itu belanjanya itu kebanyakan belanja dapur. Ini saya ngambil dari bukunya siapa kok lupa saya. Kalau nggak saya bersentuh itu Ahmad Ghazali. Saya lupa ini jenis belanja ini. Saya ngambilnya dari mana? Intinya kita lihat kebanyakan ini keluarga teman-teman ya. Maksudnya sudah berumah tangga ini. Belanja dapur. Kalau mahasiswa beda lagi. Nah, silakan mahasiswa nanti teman-teman petakan kira-kira pengeluaran kita untuk apa? Kuota misalnya ya kan. Kuota internet atau apa? Kalau perempuan apa? Make up ya. Perhiasan misalnya. Atau itu justru nomor 5 nonton ya, bioskop, internet. Nah itu teman-teman bagaimana kita menyusun skala prioritas. Nah ini di sini kalau surplus tadi ya, itu menabung, terus investasi macam-macam, bisa emas, bisa saham, reksadana, seperti itu. Nah, oke. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke moderator mungkin untuk selanjutnya mau diskusi atau tanya jawab, boleh silakan.